Setelah selama ini tak memperlihatkan sosoknya, wanita berinisial W yang mengaku mempunyai anak hasil dari hubungannya dengan Rezky Aditya akhirnya muncul ke publik. Dengan keberaniannya, wanita yang bernama Weni Aryani ini terlihat mencurahkan segala isi hatinya di depan Denny Darko soal polemik dirinya dengan Rezky Aditya serta seputar tanggung jawab anak yang sudah dilahirkannya itu. Lantas benarkah Weni baru muncul lantaran selama ini takut dibilang pansos? Sudah mempertimbangkan segala resiko, Weni pun resmi menggugat Rezky Aditya, di mana sidang perdana akan digelar pada 14 Juli 2021 mendatang. Benarkah Rezky Aditya digugat material dan non-material dengan total kurang lebih 17 miliar rupiah? Lantas, apa alasan Weni hingga menggugat Rezky sebanyak itu? Tak pernah tanggapi secara langsung kemunculan Weni ke publik, Rezky Aditya dan sang istri Citra Kirana seolah tak terganggu di mana memilih fokus membangun rumah impiannya. Lantas, seperti apa pula Rezky Aditya yang kini sedang menikmati perannya sebagai seorang ayah di tengah polemik yang menyambangi kehidupannya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Beberapa pekan terakhir, jagat hiburan tanah air memang tengah dihebohkan dengan kehadiran wanita berinisial W yang sedang menuntut pengakuan seorang anak dari pesinetron tampan Rezky Aditya. Setelah lama menjadi perbincangan publik hingga timbul rasa penasaran siapakah sosok W yang dimaksud. Akhirnya, setelah membulatkan tekadnya, sosok W pun muncul ke hadapan publik dan ternyata bernama Weni Aryani. Berbincang dengan Denny Darko di salah satu video unggahannya, Weni pun menuturkan kisah pertemuannya dengan Rezky Aditya. Lantas benarkah Weni baru muncul lantaran selama ini takut dibilang pansos? Nama lengkapmu siapa? Sesuai Mas baca, Weni Aryani. Oh itu benar ya berarti ya, Weni Aryani ya. Oke, ketemunya itu bagaimana? Maksudnya kok bisa akhirnya Dia itu dulu sempat beli salah satu unit rumah aku, Mas. Menurut pengakuannya dia, dan menurut penilaian saya, dia nggak bohong. Tapi kita tentu saja akan menunggu nanti di peradilan akan seperti apa. Kalau awal ketemu Rezky itu sebenarnya awalnya dari jual beli rumah. Jadi dia beli rumah saya di daerah Pejaten. Kalau terkait dibilang pansos, hoax gitu, sebetulnya jadi saya ini serba salah. Saya muncul di hadapan publik dibilang pansos, tidak muncul saya dibilang hoax. Kepingin saya sih, saya muncul itu setelah ada pihak dari Rezky maupun kuasa hukum yang memberikan tanggapan. Lebih tepatnya kalau Rezky yang memberikan tanggapan, apakah dia membantah atau apakah dia bagaimana, apapun itulah, saya ingin dia ada tanggapan. Ya, berawal dari sebuah transaksi pembelian properti rumah, siapa sangka momen tatap muka kala itu justru berbuntut panjang. Berjalan selama beberapa tahun hingga akhirnya jatuh hati dan memutuskan menjalin asmara dengan Rezky Aditya. Berjalan begitu saja,
Tepatnya di usia 31 tahun, 3 Maret 2013, Weni melahirkan. Kini, 8 tahun sudah usia sang anak, Weni menuntut pertanggungjawaban Reski sebagai seorang ayah. Ya, anak saya sekarang sudah besar, sudah 8 tahun ya. Dan dia sosok yang sangat kritis. Karena berita ini saya ulang lagi emang sudah jadi rahasia umum di lingkungan saya. Mungkin dia secara tidak sengaja mendengar dari orang lain atau karena banyak yang sudah tahu mengenai hal ini kan banyak yang bilang bahwa dia sangat mirip gitu. Jadi mungkin dia sempat mendengar atau bagaimana akhirnya dia menanyakan apa benar gitu kan. Nah, untuk saya sendiri menjadi single mom sangat tidak mudah ya Mas ya. Apalagi dengan status anak saya begini. Tetapi kembali lagi kan anak saya punya masa depan masih panjang. Ini yang saya harus terus perjuangkan. Akhirnya, sosok yang ternyata bernama Weni Aryani muncul di hadapan publik. Lantas benarkah Reski Aditya digugat oleh Weni berupa material dan non-material dengan total kurang lebih 17 miliar rupiah? Lantas, apa alasan Weni hingga menggugat Reski sebanyak itu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Pemirsa Intens Investigasi, dalam video yang beredar, secara gamblang Weni memang sudah menceritakan kisah asmaranya dengan Reski Aditya. Meskipun banyak warganet yang justru menuding Weni hanya mencari keuntungan dari popularitas Reski, tapi Weni berani bersumpah bahkan memiliki bukti bahwa Reski hadir di kala dirinya melahirkan. Tak heran jika Weni dengan penuh keberanian serta telah pertimbangkan ragam resiko berani menuntut pertanggungjawaban Reski. Melalui kuasa hukumnya, gugatan perdata pun dilayangkan dan sidang perdana akan berlangsung pada tanggal 14 Juli 2021. Kalau untuk perihal gugatan memang kita sudah daftarkan dan kebetulan juga sudah keluar jadwal sidang. Itu jadwal sidangnya tanggal 14 Juli. Itu pun dengan catatan kalau tidak ada kalau tidak ada penutupan pengadilannya. Umumnya kalau PMH itu agenda awal itu mediasi. Ya antara kedua pihak. Itu materialnya itu kalau nggak salah itu 7,5 miliar. Materialnya ya. Imaterialnya itu 10 miliar. Tapi kembali lagi, semuanya ini kan perlu pembuktian. Tidak bisa dengan serta-merta itu dikabulkan, enggak. Dan justru malah mayoritas itu rata-rata imaterial itu tidak dikabulkan. Tujuan kita tuh di pengakuan anak dan tanggung jawab di situ. Cuman memang karena ini gugatannya perdata PMH, ya itu kita harus kita ikuti. Sidang perdana yang akan terselenggara pada 14 Juli mendatang beragendakan mediasi kedua belah pihak. Reski Aditya pun digugat nilai material dan non-material dengan total kurang lebih 17,5 miliar rupiah. Ini tentu saja bukan tanpa alasan. Pihak Weni menuding sejak lahir Weni membesarkan seorang diri hingga akhirnya kini buah hatinya telah berusia 8 tahun. Mulai dari biaya sekolah, biaya kehidupan sang anak, dan beberapa pertimbangan, gugatan tersebut diajukan lantaran Reski diduga tidak pernah mengakui anak tersebut. Itu selama berapa tahun sih ngitungnya? Dari 0 sampai dengan 21 tahun. 0 sampai 21. Oke. Berarti itu angka berapa per berapa misalnya setahun atau per bulan atau Mas hitung aja Mas Den, jadi 7,5 itu dibagi 21 lah, seperti itulah itu. Oh. Cuma balik lagi gini, itu
angka itu hanya angka ya, Mas Denny. Anak itu unvalue loh. Dia nggak bisa Tidak ternilai oleh angka. Kita kan gugatannya kan PMH ya, perdata gitu. Di situ kan pasti kan bicara ada yang dirugikan. Dan salah satu isi dari gugatan perdata itu kan pasti kita bicara material dan imaterial gitu. Nah itu sebenarnya itu materialnya itu kalau nggak salah itu 7,5 miliar materialnya ya, imaterialnya itu 10 miliar. Tapi kembali lagi, semuanya ini kan perlu pembuktian. Tidak bisa dengan serta-merta itu dikabulkan, enggak. Dan justru malah mayoritas itu rata-rata imaterial itu tidak dikabulkan. Material pun juga kebanyakan juga seperti itu. Karena itu harus ada pembuktian lagi gitu loh. Jadi bukan yang tujuan kita tuh sebenarnya juga bukan di situ. Tujuan kita tuh di pengakuan anak di luar nikah atau anak hasil zina itu bisa memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya selama dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, itu dengan cara apa? Tes DNA. Itu hanya untuk menjaga anak, hak-haknya anak, bukan ibunya loh. Kalau yang namanya orang nuntut atau gugat kan boleh-boleh aja apa yang dia mau, yang dia minta, kan gitu kan. Nggak ada yang bisa ngelarang, ya kan. Cuma persoalannya untuk sampai kepada itu, karena mereka yang si pihak yang menggugatnya harus membuktikan kan gitu kan, agar permintaannya bisa dipenuhi gitu. Ya, itu sih nggak ada yang bisa larang lah orang ngegugat minta tuntutan ini itu ya itu sah-sah aja lah. Selain nanti juga menyiapkan bukti-bukti formalnya gitu kan, juga kita menyiapkan saksi-saksi yang bisa meringankan kita, yang yang memang untuk kepentingan kita, itu akan kita lakukan. Ya kan, cuma saya kan tidak bisa ungkap ini ada bukti ini, ada saksi ini, enggak. Tapi nanti aja lah di persidangan. Udah ikuti aja lah nanti dalam proses persidangan ya. Tak pernah tanggapi secara langsung kemunculan Weni ke publik, Reski Aditya dan sang istri Citra Kirana seolah tak terganggu di mana memilih fokus membangun rumah impiannya. Lantas, seperti apa pula Reski Aditya yang kini sedang menikmati perannya sebagai seorang ayah di tengah polemik yang menyambangi kehidupannya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Di balik kabar tak sedap yang berhembus, Reski Aditya dan Citra Kirana justru tetap kompak, harmonis dan bahagia bersama keluarga kecilnya. Hingga mereka pun sibuk membangun rumah impian masa depan yang kini tengah direnovasi. Ya, seolah tak begitu pusing dengan pemberitaan miring yang mencatut namanya. Reski Aditya kini justru sedang fokus dengan kesibukannya, yakni memantau pembangunan rumah barunya. Tak tanggung-tanggung, demi mempunyai rumah sesuai keinginannya, Reski dan Citra pun mempercayakan para desainer interior di mana akan menyulap rumahnya itu. Hingga berisi fasilitas mewah seperti kolam renang, salon, studio, hingga pusat kebugaran. Salon itu istri sih, ada studio gitu ya, lagi pekerjaannya sih lagi dikerjain, termasuk rumah impian. Iya, termasuk rumah impian. Impian kita berdua dijadiin satu. Bingung sih berapa persennya, cuman lagi berjalan. Kan sudah menyampaikan, dia kan sudah memberikan kuasa, ya. Artinya memang akan diberikan kepada kuasa. Namun dia juga tidak akan menampik kalau seandainya pengadilan minta atau hakim meminta dia untuk hadir. Itu harus kita hormati dan kita nggak bisa menolak itu kan gitu. Ya itu juga wajar lah kalau ada persepsi seperti itu. Kan kadang-kadang diam itu bisa dianggap memang mengakui kesalahan. Diam itu mengakui kalah, kan gitu. Tapi kalau dari sisi kami, itu sih pada dasarnya itu diam itu bukan berarti itu. Karena nomor satu adalah, ini kan masalah kasus yang berkaitan dengan nasib anak katanya kan gitu kan. Jadi nanti
itu kan akan dampaknya kan hebat itu kalau nanti berkaitan mau nanti ternyata terbukti atau tidak. Ini nggak mau mendahului ya. Tapi bagi anak di bawah umur ini kan kasihan nanti. Ya, jadi makanya kita lebih baik sih nanti berproses aja deh di pengadilan gitu. Selain fokus merenovasi dibanding menghadapi masalah yang kini telah ramai menjadi perbincangan publik, Reski Aditya kini juga disibukkan peran barunya sebagai ayah. Ya, sejak menikah dengan Citra Kirana pada 1 Desember 2019 lalu, Reski Aditya pun telah dikaruniai anak pada Agustus 2020 lalu, di mana buah hatinya itu pun diberi nama Kin Ataraska Aditya. Sebagai papa muda, Reski pun antusias merawat buah hati kecilnya itu. Hingga ia pun tak segan bermain dengan sang anak yang usianya hampir berusia 1 tahun itu. Antar gitu. Jadi ya sangat dinikmati banget. Terus tiap pulang syuting kan anaknya udah tidur, udah bubuk. Tapi justru anakku Atar tuh ngerti banget. Kadang kalau misalnya malam kita pulang syuting dia suka nyempetin bangun. Terus ya main-main dulu sama papahnya. Terus paginya aku juga selalu nyempetin untuk mandiin Atar dulu, main-main dulu bentar gitu. Bareng-bareng aja, kita masih ya bersama-sama komitmen aja untuk jaga anaknya, bantu-bantu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari yaitu jam 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.